Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja kita berada. Di saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan ataupun membaca firman Tuhan, hendaklah kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Tritunggal yang kami sapa lewat nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di saat ini kami hendak merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, kiranya berbicaralah lewat firman-Mu untuk kami. Untuk itu, sebelum mata kami membaca bagian firman-Mu, kami mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus serta hikmat Tuhan berlaku dalam kehidupan kami, sehingga firman yang sebentar kami baca tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, melainkan kami dapat amalkan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami hendak mendengar. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mikha, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahanmu musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar di mana saja berada, shalom. Di saat ini kita akan merenungkan bagian firman ini. Kita semua tahu bahwa Nabi Mikha diutus Tuhan untuk menegur dan memperingatkan akan bangsa Israel dan juga Yehuda terkait dengan kemerosotan akhlak mereka yang menjauhkan kehidupan mereka daripada Tuhan. Pasal 7 kitab Mikha menggambarkan ratapan Nabi atas keadaan moral bangsa Israel yang jatuh. Ia berkata seperti petani yang datang mencari buah di kebun anggur, tetapi tidak menemukan satupun yang baik. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-1. Orang saleh telah lenyap, keadilan hilang, dan setiap orang saling menjebak demi keuntungan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Mikha menulis bukan dari kebencian, tetapi dari rasa sedih melihat bangsanya kehilangan arah rohani.
di mana para pemimpin bersekongkol untuk menipu. Para hakim bisa disuap. Orang besar, pejabat ataupun bos menentukan hukum demi kepentingan mereka. Bahkan di rumah sendiri pun kepercayaan itu hilang. Sahabat mengkhianati sahabat, anak melawan orang tua, suami dan istri saling mencurigai. Inilah kondisi nyata dalam konteks kitab Mika pasal 7. Saudara-saudara yang dikasihi dalam iman kepada Yesus Kristus, dunia kita termasuk gereja sekarang ini tidak jauh berbeda dengan zaman Mika. Banyak dari kita yang rajin melayani tapi hatinya dingin terhadap kebenaran. Dalam pelayanan ada iri hati, ada dengki. Dalam keluarga ada kecurigaan. Suami curiga istri, istri curiga anak-anak, anak-anak curiga bapak dan mama. Dalam persekutuan ada kepura-puraan. Dalam kebersamaan ada keegoisan. Cenderung menjaga nama baik di hadapan manusia dan kemudian lupa menjaga nama baik di hadapan Tuhan. Kasih dan keadilan diabaikan. Itulah kondisi dunia, bahkan bergereja kita hari ini. Mika seolah mau menegur kita, jangan pura-pura suci kalau kasih sudah mati. Mika mengingatkan, jangan andalkan manusia yang bisa berkhianat, tetapi tetap berharap kepada Tuhan yang setia. Persekutuan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk kita pesannya sederhana melalui kitab ini. Dunia boleh rusak, tapi keluarga Kristen harus tetap tegak di dalam iman kepada Tuhan, serta terus bergerak membawa terang. Saat kejujuran hilang, biarlah dari rumah kita lahir kebenaran. Saat kasih memudar, biarlah dari hati kita tumbuh pengampunan. Saat banyak yang menyerah, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan kita. Karena sejatinya yang disebut pemenang adalah mereka yang berjuang mempertahankan iman, bukan yang berbaur dengan dan menjadi satu dengan zaman yang menghilangkan Tuhan di dalamnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dunia kehilangan arah, keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadi tempat di mana terang dan damai ditentukan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan. Amin. Mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan. Kami percaya sungguh bahwa bukan karena kuat dan hebat kami boleh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk hidup sepanjang perjalanan hidup kami, melewati setiap rahasia. Kiranya perjalanan kehidupan kami di bulan November ini, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk bagian firman-Mu sebagaimana ditulis di dalam kitab Mika. Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyampaikan
Pesan daripada Tuhan berkaitan dengan tegur akan bangsa Israel, berkaitan dengan kehidupan mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Alkitab, bahkan firman-Mu, adalah petunjuk hidup. Untuk itu, jangan pernah Tuhan menghukum kami dengan kepanasan amarah Tuhan. Ketika kami berada di dalam kondisi yang melupakan Tuhan dalam segala aktivitas kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu berlaku dalam hidup ini, untuk bisa menjaga dan mengawal hidup kami, terus memperbaiki hidup kami, untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh membawa kami, membawa keluarga kami, membawa pelayan-pelayan kami semua yang mendengar untuk kembali mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kehidupan kami di abad ini, di zaman ini, telah membawa kami untuk saling mencurigai satu dengan yang lain, saling merancang kejahatan satu dengan yang lain. Egois merajalela di dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Janganlah Tuhan menghukum kami. Kiranya bagian firman ini membawa kami untuk mengerti bahwa ketika kami keluar daripada hadirat dan kehendak Tuhan, kami tidak menjadi apa-apa dan tidak berguna di tengah-tengah dunia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami, doa sembahyang kami, doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami boleh berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, demikian renungan kita hari ini. Kiranya kita boleh disertai dan dituntun lewat bagian firman ini untuk terus mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Shalom.